warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Basa-basi kali ini kita kedatangan dua pasang tamu calon ketua OSIS di SMA Negeri 3 Tunggal Jaya periode tahun 2024-2025. Silakan kakak-kakaknya memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rakan Mikial, saya dari kelas 11.5 dan saya adalah calon ketua OSIS periode 2024-2025 paslon nomor urut 1. Saya Firenza Amelia Putri dari kelas 11.5 sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 paslon nomor 2. Oke, berarti ini udah lengkap nih Yu ya, paslon 1 dan paslon 2. Ini sepertinya tahun ini bakal seru nih, antara laki-laki dan perempuan akan bertempur memperebutkan kursi calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Tunggal Jaya. Ya, pertama-tama terima kasih nih udah mampir ke studio Basa Basi. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiknya. Kesibukan selain menjadi pelajar dan calon ketua OSIS, apa nih kegiatan lain nih? Mungkin di rumah atau gimana kesibukan kalian nih? Tidak ada. Oh, nggak ada kesibukan ya? Kalau hobinya apa? Hobi saya main futsal dan bermain game. Oh, main Ya. futsal, main game. Kalau Amel Hobi apa tuh? saya nyanyi. Oh, nyanyi. Pantesan suaranya bagus ya. Aduh. Mungkin nanti bisa kita collab lagi nih, rekaman suara gitu kan yuk. Kemarin nih kan kalian udah debat di forum sebelumnya kan. Itu kalian paparkan visi dan misi kalian. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat lihat, nah hari ini kita akan kulik gali lebih dalam lagi nih. Visi kalian apa nih dari paslon 1 dan paslon 2? Mungkin Pak mau dengar dari paslon 2 dulu deh. Tadi paslon 1 udah ngejawab. Ya. Baik, visi saya adalah terwujudnya siswa-siswi dengan profil pelajar Pancasila yang selektif, kreatif, dan memiliki nilai kepedulian sosial, serta sebagai wadah penghubung antara siswa-siswi dalam membantu pengembangan karakter diri yang lebih baik. Yaitu dimaksudkan yang pelajar Pancasila yang selektif itu bisa memilih antara yang benar dan yang salah, Pak. Jadi dia tuh nggak sembarangan ngelakuin perlakuannya dia, nggak sembarangan apa ya, bertindak gitu ya. Terus yang kreatif kayak mengembangkan ide-ide yang ada di otaknya dia, jadi dikeluarin melalui event-event yang ada ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ini keren banget nih visi dari paslon nomor 2 nih. Coba kalau paslon nomor 1 nih kita mau dengar dulu nih ya. Saya memiliki visi untuk mewujudkan SMA Negeri 3 Tunggal Jaya yang aktif, kreatif, inovatif, dan profesional, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Tunggal Jaya sebagai wadah yang menampung segala bakat, potensi, dan keahlian dimiliki siswa. Karena kebanyakan siswa ini memiliki bakat yang banyak sekali dan mereka itu kebanyakan tidak tahu mau mengembangkannya dan mulai dari mana untuk mengembangkannya. Jadi kami sebagai OSIS akan menyediakan wadah bagi mereka untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki. Oke, keren-keren nih ternyata visinya sekilas tadi Pak dengar. Kalau dari paslon 2 tadi itu terkait tentang pengembangan karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi ya, agar kiranya ide-ide yang ada di pikiran mereka itu dapat tertuangkan berdasarkan karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Kalau di paslon nomor 1 tadi, paslon nomor 1 ingin mengembangkan potensi, minat, dan bakat serta inovatif dalam OSIS-nya tersendiri untuk mengembangkan minat-minat dari peserta didik SMA Negeri 3 Tunggal Jaya ya. Iya. Salah satunya mungkin tadi dari hobinya ada yang main game, ada yang tulis buku dan lain sebagainya. Mungkin dari paslon 1 menekankan yang seperti itu. Oke, keren nih. Ya, ngomong-ngomong soal bakat nih, kan kita semua pasti punya bakat dong dalam dirinya. Tapi gimana sih caranya kalau misalnya kita punya bakat tapi kita nggak pede gitu buat ngasih tahu ke orang-orang kalau kita berbakat nih dalam bidang ini, tapi kita rasanya tuh nggak pede, kayak nggak percaya diri aja gitu. Gimana sih cara mendakapinya kalau kayak gitu? Silakan. Siapa dulu nih? Boleh nomor 2 dulu. paslon nomor 2. Ya, gitu. Nanti saya akan melakukan tes atau semacam game yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Jadi semuanya tuh
kita sebagai yang mengadakan tahu gimana anak itu cara menanggapinya dan cara menyelesaikan yang diberikan tersebut. Oke. Kalau dari paslon 1 gimana nih tanggapannya? Saya akan melakukan sosialisasi dan bimbingan agar mereka itu punya kepercayaan diri yang cukup untuk mengembangkan bakat-bakat mereka sendiri gitu. Oke, ini kan tadi kan mungkin berbagi tips dari kalian, program kerja yang nantinya akan kalian terapkan apabila kalian terpilih menjadi ketua OSIS nantinya. Kalau tips dari kalian sendiri ini, dulu juga Pak, ketika masa-masa sekolah juga memiliki tuh rasa-rasa minder, nggak percayaan diri mau mengungkapin sesuatu. Nah, kalau cenderung lebih takut menerima omongan orang lain seperti itu. Nah, kalau dari kalian ada nggak nih tips yang bisa kalian bagi nih ke penonton atau ke pemirsa? Tips-tipsnya dari kalian sendiri ya, silakan. Ya kalau tips dari saya sih nggak usah terlalu dipedulikan ya Pak. Jadi kan nanti misal hari ini ada kesalahan pasti bakal diomongin, nanti juga 3 atau seminggu kemudian bakal berlalu. Jadi itu nggak berpengaruh ke kehidupan. Oh, nggak berpengaruh ke kehidupan. Jadi jangan terlalu dipikirin. Jadi jangan terlalu takut salah ya. Nah, kalau dari Rakan sendiri mungkin gimana? Ya, pendapat saya hampir mirip kayak paslon nomor 2 karena ya yang menjalani dan yang mendapatkan hasil itu kita sendiri. Jadi kalau mau berkembang ya jangan mendengarkan orang lain karena itu untuk diri kita sendiri bukan mereka. Oh, ini paslon 1 sama paslon 2 kayaknya banyak kesamaan ini ya. Jodoh kayaknya. Banyak kesamaan gitu kan. Oke, itu dari tipsnya tadi. Kalau Pak sendiri punya pengalaman sih. Intinya selagi kita ngelakuin hal yang positif dan tidak berdampak buruk bagi diri kita sendiri sama orang lain, dan masih wajar, itu sih jalanin aja. Kalau Pak dulu tipsnya gitu sih. Ya benar tadi Pak juga sepakat sama kalian berdua, kita itu hidup jangan terlalu banyak dipikirin, tapi ambil aksi nyata tadi. Oke, keren tadi. Oke, untuk ngejalanin itu semua, visinya kan tentu kalian punya misi gitu. Nah, misi dari paslon 1 dan paslon 2, jika nanti Anda berdua terpilih, salah satunya ya, nggak mungkin berdua gitu kan, salah satunya terpilih menjadi ketua OSIS, misi yang akan kalian jalankan apa nih? Nah, ini dari paslon 1 dulu. Ya, kami sudah memiliki misi. Yang pertama itu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa melalui event-event seperti memperingati hari suci bulan Ramadan, itu bisa dengan menyalurkan sumbangan-sumbangan kepada yang membutuhkan. Terus misi yang kedua saya itu meningkatkan mengutamakan ke dalam bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan minat dan bakat para siswa, yaitu untuk meningkatkan bakat para siswa yang dimiliki tadi. Terus visi saya yang ketiga, misi yang ketiga misi yang ketiga itu saya terus menanamkan rasa cinta dan peduli lingkungan, seperti melakukan kerja bakti gitu, membersihkan lingkungan sekolah gitu. Oke, itu adalah misi yang dari paslon 1 ya. Kalau dari paslon 2 deh, silakan paslon 2. Ya, misi saya tentunya bakal bikin sekolah ini lebih aktif ya Pak, soalnya perayaan hari besar tuh kadang kita nggak ngerayain juga, jadi sering dilewatin. Terus tuh nanti terus sekalian pengembangan pengetahuan sosial dan keagamaannya juga bisa sekalian di situ. Terus kami juga akan melakukan perbaikan terhadap lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita tuh kalau kena hujan becek. Yang kemarin ada saya keceplosan ngomong pohon palawija. Oh ya, ada keceplosan ya kemarin. Ya itu tuh sebenarnya mau mengutamakan tumbuhan aja, bukan yang terfokus ke palawija. Jadi iya, tumbuhan benar, yang tentang kayak pepohonan yang bisa menyerap ya. Ya, menyangga tanah gitu, jadi nggak becek. Oh iya benar. Nah jadi itu kan kondisi sekolah kita yang ada sekarang ini kan mungkin dari segi infrastruktur serta fasilitas kita belum memadai kan. Jadi ketika hujan jalannya becek, juga jalannya ada beberapa juga yang mungkin agak sulit dilalui kalau hujan kepleset ya. Benar, Pak juga ngerasain hal yang sama tuh. Oh berarti lebih ke lingkungan ini berarti yo ya. Nanam pohon supaya nanti itu bisa menjadi
serap bagi air. Oke, keren. Nah, tentu saja hal itu kan membutuhkan proses yang cukup panjang serta membutuhkan tim yang solid. Nah, agar kiranya tim nanti yang akan kalian pimpin itu solid, gimana nih cara kalian mau karena kan pemikiran orang ngaturnya? berbeda-beda Bener. gitu. Gimana nih biar nantinya tim yang kalian pimpin di dalam satu organisasi yaitu OSIS bisa solid? Dari paslon 2 dulu deh. Ya, pertamanya saya bakal mengumpulkan dulu untuk rapat. Nanti kan kadang kalau cuma ditanya setuju atau enggak itu ada yang nggak mengemukakan pendapat gitu ya Pak. Jadi saya maunya mereka ngisi kotak saran. Jadi masing-masing anggota itu nanti ngisi. Benar-benar. Terus nanti kita diungkapin waktu rapat. Jadi didiskusiin mau gimana nanti hasil akhirnya. Gitu. Menarik juga ya caranya. Jadi kita bisa tahu bagaimana pendapat-pendapat anggota OSIS semuanya. Iya. Kalau dari paslon 1? Saya akan melakukan diskusi kepada calon-calon yang akan terlibat dalam kerja dan terlibat dalam kerjasama mungkin ya. Ya. Selanjutnya gimana tuh lagi? Berdiskusi terus akan membagi tugas-tugas sesuai dengan keahlian mereka lah gitu. Berarti si A kamu ahlinya di bidang lingkungan, maka kamu harus ngurusin lingkungan. Ya. Kayak bagi-bagi menteri gitu kan. Yeah. Oh iya benar agar kerjanya lebih efisien. Bener tuh. Misi tadi kan udah tuh. Kalau dari kalian paslon 1 dan paslon 2 ada nggak nih yang mau ditanggepin dari visi, misi ataupun program-program yang nantinya akan kalian susun dari paslon 2? Mungkin boleh tanyain, nggak apa-apa. Ya, Pak. Dari paslon 1 juga nggak masalah, tuker pendapat gitu kan. Itu mengenai yang keagamaan. Mengenai keagamaan. Gimana tuh? Itu kan nanti kita bakal katanya tadi mau ngadain event-event. Itu nanti mau mengundang narasumber dari luar atau gimana? Atau kita sendiri yang ada di lingkungan sekolah ini yang mau ngituin tentang hari keagamaan itu biar lebih dalam. Gimana? Untuk itu akan didiskusikan lagi sama seluruh anggota enaknya bagaimana gitu. Bisa mencari narasumber dari luar atau dari dalam sekolah juga yang berbakat. Kalau dari paslon 1 ada yang mau ditanggepin ke paslon nomor 2? Tentang pengembang profil pelajar Pancasila. Itu kan tidak semua siswa mempunyai kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Iya, itu bagaimana caranya? Cara biar mereka percaya diri. Percaya diri, untuk pengembangan diri saya bakal memfokuskan ke event, bukan cuma event tapi ke perlombaan. Jadi setiap siswa itu kan pasti memiliki perwakilan dari kelasnya. Itu nanti ditanyain satu-satu. Ya mungkin ada yang kayak nggak mau, yang entahlah situlah, yang ikut aja pasti ada yang kayak gitu Pak. Bener. Jadi semua itu dibagi nanti tergantung sebelum ngadain perlombaan itu juga nanti bakalan datengin satu-satu ke masing-masing kelas, tanyain satu-satu siswanya mau apa, mau gimana. Jadi nanti enak pas itu. Pas eventnya ya, ataupun perlombaan yang akan dijalankan. Oke, keren. Jadi secara singkat kalau Pak Tangkap dari paslon 2 tadi ingin merangkul dengan mendatangkan satu persatu kelas berbagi tugas dari OSIS-nya. Tanya nih, ini maunya kalian ini kegiatannya apa gitu kan, secara singkatnya kan. Mungkin nanti bisa jadi masukan buat OSIS ke depannya. Kami ternyata inginnya gini. Ketika PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, kami maunya gini, dan ataupun event-event yang lainnya. Sementara kalau di paslon 1 tadi, secara garis besar Pak Tangkap ingin mengembangkan karakter dari peserta didik itu, nanyain gimana supayanya mereka pede. Nah, jadi mungkin kalian juga bisa collab atau kolaborasi kan berdua. Walaupun nanti salah satunya nggak terpilih, jangan berkecil hati kan. Artinya kalian juga masih tetap bisa saling melengkapi, memberikan saran dan masukan. Nah, jadi gitu ya. Iya.
Selanjutnya nih, ini kan di tengah kesibukan kalian sekolah, belum lagi nanti kalian mempersiapkan untuk di tanggal 21. Tanggal 21 ya kalian nanti akan bertarung di pesta demokrasi sekolah kita kan. Jadi di tanggal 21 Oktober nanti. Nah, menjelang di tanggal 21 itu kiat apa nih atau kegiatan-kegiatan apa nih yang kalian lakukan di sekolah untuk mengkampanyekan visi dan misi kalian agar seluruh warga sekolah ini yakin terhadap kalian bahwa saya itu mampu untuk memimpin satu organisasi atau satu wadah di OSIS ini. Nah, apa nih kiat-kiat kalian di sekolah? Iya. Silakan. Siapa dulu nih? Boleh. boleh. Mau sweet dulu juga boleh gitu. Dari saya aja dulu. Oke, silakan. Saya meyakinkan teman-teman saya bahwa saya siap memimpin mereka gitu. Apalagi saya kan punya pengalaman sebagai ketua kelas gitu. Jadi saya sudah merasa mampu lah dan merasa yakin untuk memimpin gitu. Oke, kalau dari paslon 2? Ya kemarin saya sempat datang ke beberapa kelas kayak pilih 02 ya, nanti aspirasi kalian bakal didengar. Jadi kan nggak ada kayak event, ih ngapain sih ngadain event ini, kayak gitu. Jadi semuanya bakalan pas kayak seimbang gitu Pak. Oke, berarti langsung door to door dia ya paslon nomor 2 ini gercep dia. Nah, selain di jejaring nyata atau di kehidupan yang nyata, kalian kan ada pasang-pasang spanduk, ditempelkan di beberapa kelas, terus juga paslon nomor 2 mungkin ke kelas-kelas. Nah, itu ada nggak di jejaring media sosial lainnya kalian sebarkan gitu untuk pencapaian visi misi kalian? Ada, saya masukkan ke SW. Oh, status WA kan? Ya, Pak. Kalau saya tidak ada. Oh, nggak ada, jadi cukup di sekolah aja gitu ya, udah yakin menang gitu kayak paslon 1. Selama menyalon jadi ketua OSIS ini ada nggak sih rintangan-rintangan yang kakak-kakaknya lewatin, kayak misalnya omongan dari orang lain atau kayak misalnya aduh capek atau gini aku nggak usah nyalon, ada nggak sih rintangan-rintangan kayak gitu? Ada. Yang paling berat itu terutama mengatur waktu untuk belajar dan kegiatan OSIS itu sulit. Mengatur waktu dan membagi kegiatan di kegiatan kampanye OSIS ini ya. Iya. Itu kalau dari paslon 1. Kalau dari paslon 2? Nggak ada sih Pak. Oh, nggak ada kesulitan. Jadi semuanya berimbang gitu kan? Iya, karena saya menggunakan skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan terlebih dahulu. Bisa jadi itu juga bisa jadi motivasi juga ya buat murid-murid yang lain. Buat tips nih berarti dari paslon 2 nih buat skala prioritasnya apa yang diprioritaskan lebih dulu. Kalau dari paslon 1 gimana tuh nanggepinnya tuh? Kewalahan bagi waktu antara sekolah dan masa kampanye ini. Sulit mengatur waktunya. Masih sulit ya? Iya. Lantas tipsnya gimana nih? Iya, biar apa aja yang sudah dilakuin biar bisa membagi waktu dengan biar bisa ngebagi waktu gitu. benar. Ya, itu saya biasanya mementingkan kegiatan belajar mengajar dulu, baru kegiatan OSIS gitu. Oh, mementingkan kegiatan belajarnya dulu, akademiknya dulu ya berarti ya. Oke. Kalau dari paslon 1 dan paslon 2 ada nggak masukan untuk OSIS yang menjabat sebelum nantinya kalian menjabat? Apa nih masukan-masukan yang bisa kalian berikan ya di OSIS periode sebelumnya? Mungkin dari paslon 1 dulu boleh? Kayaknya nggak ada ya, soalnya menurut saya pas periode kemarin itu sudah kinerjanya sudah lumayan bagus, jadi dikit lah yang mau diperbaiki dari periode sebelumnya. Oh, jadi sedikit ya yang mau diperbaiki. Kalau dari paslon 2 silakan. Ya cuma saya harap lebih aktif lagi sih Pak, Lebih dalam kegiatan lingkungan sama sosial gitu. Oh, lebih aktif lagi dalam beberapa bidang ya, seperti sosial dan lingkungannya ya. Biar lebih hidup gitu. Oh, biar sekolahnya. lebih hidup sekolahnya. Kegiatan sekolahnya, kalau sekolahnya nggak mungkin. Iya. Karena dia benda mati.
Maksudnya ya benar aktivitas sekolahnya gitu kan. Oke, benar. Nah, untuk menghidupkan aktivitas yang ada di sekolah ini kan, kalau kata orang sekarang itu biar nggak garing. Itu dari masing-masing paslon ada kiat-kiatnya tersendiri nggak untuk ngehidupin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita? Ya, itu salah satu pentingnya media sosial gitu. Jadi kita harus mengikuti tren zaman, nggak ketinggalan gitu, biar bisa mengikuti zaman gitu. Oh, ngikutin tren zaman yuk, biar nggak ketinggalan. Dari paslon 2 Iya, mungkin ada sama tips. sih Pak. Kadang kan ada tuh murid-muridnya yang ngomong, ih sekolah zaman batu gitu kan. Oh, sekolah zaman batu, zaman batu. Oh, pantas Pak, lihat ada beberapa tulisan di tembok, diukir-ukir gitu. Versi zaman batu gitu kan. Iya, karena kayak sedikit event yang dilakukan. Jadi kita lebih ngituin perkembangan zaman aja, kayak misalnya ada yang sedang tren gitu, tapi dipilih juga yang bermanfaat sama yang enggak. Jadi dipilah dan dipilih mana yang sekiranya nyambung apa enggak nih sama kegiatan sekolah dan kegiatan OSIS gitu kan. Jangan sampai nanti ketika apa namanya buat kegiatan itu nggak berdampak positif untuk kita dan untuk sekolah gitu kan. Oke, keren. Nah, untuk kakak-kakaknya juga nih dari paslon 1 sama paslon 2, dari visi misinya tadi kan sudah bagus ya Pak Heru ya. Iya, Nah, benar. apabila salah satunya kepilih nih, program kerja apa yang akan dilakukan di sekolah ini? Misalnya kayak nambah ekskul gitu kan, karena di sekolah ini kan ekskulnya belum terlalu banyak begitu. Prioritas apa namanya ya? Program kerja. Benar. Ya, yang saya prioritaskan itu mengembangkan bakat dan potensi siswa tadi melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah seperti lomba atau kegiatan mengembangkan bakat lain-lainnya gitu. Kalau dari paslon 2? Kalau saya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sepertinya nggak dulu, karena semua siswa itu pasti ada yang nggak ikut karena mungkin rumahnya jauh, waktunya nggak bisa, ataupun yang lainnya terkendala lain. Jadi lebih mengutamakan ke lomba pada saat hari yang ditentukan itu kan, jadi sudah ada hari libur atau jeda. Oh iya, benar. Berarti skala prioritasnya ini yuk, kalau dari paslon 2 dia lebih mengutamain kegiatan lomba dulu atau event-event yang nantinya mereka jadwalkan dalam program kerja mereka. Sementara kalau dari paslon 1 nanti menyesuaikan kegiatan apa nih yang mau diadain di sekolah berdasarkan masukan-masukan dari siswa dan dari anggotanya nantinya kalau mereka salah satunya terpilih menjadi ketua OSIS. Oke. Selain di OSIS nih, ada nggak lagi pengalaman-pengalaman di luar sana? Contoh tadi Rahkan paslon 1 kan udah jadi ketua kelas, mungkin semasa pendidikan kalian ada nggak mempunyai organisasi lain selain OSIS untuk nantinya kalian menjadi bekal dalam memimpin organisasi OSIS ini, ada nggak? Ada, kebetulan kan saya pindahan ya Pak. Gimana jadi di sekolah lama saya dulu tuh kedisiplinannya tuh bagus Pak, jadi saya harap OSIS yang periodenya nanti lebih disiplin, terus juga lebih teratur gitu, nggak yang ada yang kabur-kabur atau ada yang terlambat. Terus juga nanti akan ada perlombaan yang lebih banyak lagi, nggak cuma itu aja. Oke, berarti intinya ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang dapat membangun karakter tadi ya, supaya nggak telan, nggak cabut-cabutan di sekolah gitu ya. Kalau dari paslon 1 sendiri? Kalau saya ini baru pengalaman pertama saya ikut organisasi ya. Baru kali ini saya. Oh, baru pertama kali, jadi nyemplung langsung basah, langsung terjun aja bebas gitu kan. Daripada ini kan, bener. Kadang memang itu satu motivasi yang cukup tinggi untuk kita. Maksudnya itu kita nggak nekat, tetapi paling tidak kita ingin mencoba dan ingin tahu, mana tahu hasilnya bagus dan berdampak positif bagi sekolah dan teman-teman yang lain. Oke, keren kelompok lagi jadi ke bawah ini karena apa namanya, karena baru ngajar terus bagi-bagi kelompok tadi kan, jadi ke bawah situasi kelompok 1 gitu kan, maksudnya paslon 1. Oke, keren. Selanjutnya nih, kalian kan ke depannya pasti akan menghadapi tantangan yang lebih
berat dan lebih besar. Dalam artian tantangan yang lebih berat dan lebih besar ini di organisasi OSIS kalian harus mempersatukan ide dan pemikiran dari teman-teman, bahkan masukan dari guru, bahkan masukan dari lingkungan sekitar. Nah, untuk menghimpun itu semua, ide-ide yang ada itu gimana nantinya kalian masukkan ke dalam program kerja kalian? Tipsnya gimana dong? Itu kami bakal menyiapkan forum diskusi gitu khusus untuk menyuarakan ide-ide masing-masing siswa atau guru-guru gitu kan. Baru nanti diperundingkan yang mana yang baiknya dan yang mana yang akan dijalankan programnya. Oke, kalau dari paslon 2? Saya fokus untuk merangkul anggota dulu, Pak. Jadi misal nanti ada yang berbeda pendapat gitu kan, nggak kayak nggak pasti nggak didengar, gini, itu. Jadi dirangkul dulu, jadiin satu, kan organisasi, jadi kerjasama, nggak ada yang terpaksa, ini itu semuanya. Jadi kayak ikhlas gitu sepenuh hati, karena itu keinginannya dia. Oke, selanjutnya ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, panutan kalian ada nggak? Gambaran pemimpin yang menjadi panutan kalian. Kayak contoh nih kan kayak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama kita nih. Kalau dari kalian sendiri ada nggak? Siapa nih panutannya? Panutan saya salah satu guru di sini Pak, Ibu Veralia. Beliau tegas, disiplin, itu banyak keras lah didikannya, tapi juga itu kan untuk mengajarkan kedisiplinan gitu. Itu yang saya idolakan. Tuh dengar tuh Ibu Vera menjadi salah satu panutan dari paslon 1. Kalau dari paslon 2 silakan. Kayak seperti yang saya sebutkan kemarin, ada yang kakak tingkat saya di sekolah lama. Beliau itu merupakan ketua OSIS juga pada periode 2023-2024. Kebetulan sekarang ini sudah lulus. Ya, beliau itu sosoknya tuh kayak disiplin gitu Pak. Jadi saya tuh mau anggotanya tuh juga disiplin. Anggota lebih mendisiplinkan berarti. Iya, tegas. Benar. Karena memang sesuatu itu harus dilakukan secara disiplin. Disiplin itu kan luas artinya. Bisa teratur, bisa tepat waktu dan lain hal sebagainya. Memang benar. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus disiplin, rutin, agar nantinya program kerja itu seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Benar, keren. Kalau dari paslon 1 dan paslon 2, nanti kan kalian itu bakal salah satunya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Tunggal Jaya. Harapan kalian ke depan untuk warga sekolah yang ada di sekolah kita apa? Nah, harapan saya siswa-siswa di sini semakin aktif lah dan semakin banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan sekolah gitu. Ya pokoknya gitu. Pokoknya lebih aktif gitu. Kalau dari paslon 2 ya? Ya sama, lebih aktif. Nanti ketika event diadakan itu pasti akan dia absen terlebih dahulu. Absennya itu bukan cuma dikumpulkan di lapangan atau gimana, tapi juga harus tanda tangan terlebih dahulu. Jadi nggak ada yang kabur, karena itu kan event diadakan juga atas suara mereka Pak. Oke, keren. Ini kata-kata penutup mungkin ya dari paslon 1 dan paslon 2 untuk meyakinkan para pemilih tanggal 21 Oktober besok. Ya, silakan. Ayo, pilih nomor 1. Ayo, pilih nomor 2 karena sekolah kita akan tertata, lebih aktif, dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Oke. Paslon 1. Pilih nomor 1 untuk SMA Negeri 3 Tunggal Jaya yang lebih maju. Oke, keren. Nah, dari perbincangan hangat kita tadi, kita dapat simpulkan mudah-mudahan kalian berdua nanti dapat berkolaborasi untuk membangun, saling bahu-membahu, mungkin saling mengingatkan dan lain sebagainya, untuk memajukan dan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih aktif di sekolah kita nantinya. Itu harapan dari Bapak, dan mungkin Ayu juga mewakili dari seluruh siswa dan siswi yang ada di sekolah kita, Ayu ya. Yes. Nah, jadi itu harapan kami nantinya untuk kalian apabila
salah satu di antara kalian terpilih menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, sekian dan terima kasih atas bincang-bincangnya siang ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.